yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, malam hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian yang berkata, "Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Kita katakan, ku menyembahmu Tuhan. Recording in progress. Menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, oh kudus Tuhan. Lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, oh kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu,
sebab nama-Mu kudus, oh kudus. Tuhan, ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, oh kudus. Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, kami aminkan pujian ini Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu, kami datang untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hanya Tuhan yang kudus di dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, makasih banyak Bapa yang baik. Malam hari ini kami datang dengan penuh kerinduan hati kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus untuk melihat setiap hati dan hidup kami Tuhan. Yang benar-benar haus dan rindu akan hadirat-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, ketika kami memiliki hati yang haus dan rindu akan Tuhan. Walaupun kami berjumpa secara virtual Tuhan, kami yakin Bapa hadirat Tuhan yang kami rasakan di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Engkau urapi kami semuanya Tuhan. Biarlah kami benar-benar mengalami hadirat-Mu, mengalami lawatan Tuhan, mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, bahkan mengalami kekuatan yang baru yang berasal daripada-Mu Tuhan Yesus yang baik. Pengurapan yang baru terjadi di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami datang Tuhan dengan penuh beban Tuhan, ketika kami selesai menikmati hadirat-Mu, kami akan mengalami kelegaan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, makasih banyak Bapa yang baik. Kami percayakan semua seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan juga kami berdoa setiap jaringan yang kami pakai Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kelancaran untuk ibadah kami pada malam hari ini Tuhan Yesus. Engkau pakai kami lebih heran, lebih luar biasa lagi Tuhan. Transformasi yang baru terjadi di dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Malam hari ini Tuhan, kami siap untuk memulai rangkaian ibadah kami. Berkati kami semuanya, berkati Sister Maria Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan yang baru terjadi buat hamba-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang keluar dari mulutnya ketika menyampaikan isi hati-Mu, kami percaya Tuhan Yesus, itu semua berasal daripada-Mu dan kiranya menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan sepanjang apapun yang kami lakukan Tuhan, ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya kepada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Hallelujah. 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 Thank you, Sister Cory. Thank you. Ini dari cara kita ada yang mau bersaksi. Kita rindu mendengar dari Sister Cory apa update atau tidak. Aku mau berbagi. Ya. Oke, puji Tuhan. Mengenai hama belalang lagi ya kembali. Padahal kita beberapa hari minggu lalu itu sudah bersyukur banget sama Tuhan itu sudah hilang gitu. Tiba-tiba itu di siaran langsung sama teman di Facebook itu, aduh mengerikan sekali. Tapi puji Tuhan di tempatnya Papa itu, di tempat saya itu enggak terlalu, tapi itu yang kemarin yang parah itu yang di video itu di Sumba Timur, Sister. Di Sumba Timur. Kan saya kan di Sumba Tengah gitu. Jadi waktu posisi saya kemarin itu di sekolah, saya share itu video pas jam istirahat itu ya lagi lihat-lihat tiba-tiba
mengagetkan sekali. Tapi itu belum saya tanya sama Bapak. Nah, pas pulang sekolah itu saya langsung telepon Bapak, gimana? Saya masih tanya kabar, yang pastinya kalau ada apa-apa kan, belum pun juga kita tanya kabar sama Bapak, Bapak udah mau cerita duluan gitu. Nah, bagaimana kok, belalangnya? Saya lihat itu mengerikan sekali. Aduh, puji Tuhan, kayaknya Tuhan tuh usir ke sana itu belalang, makanya di Sumba Timur itu tiba-tiba banyak, kata Bapak. Jangan begitu Bapak, bila perlu Pulau Sumba semuanya itu dijauhkan dari hama belalang. Itu, saya ngomong begitu sama Bapak. Nah, puji Tuhan juga, eee, sudah beberapa sawah itu kalau dari bapak saya sudah selesai tanam padi, Sister. Puji Tuhan banget, Tuhan itu berikan hujan, puji Tuhan. Masih tinggal, berapa, 4 petak itu, tadi juga papa sempat ngobrol, minta bantuan dari saya untuk bantu papa. Saya bilang, oke, tapi sabar dulu," saya bilang. Eee, Terus, puji Tuhan juga saudara Bapak semua yang kemarin itu yang benar-benar mengalami, ya yang benar-benar kayak sudah nggak punya pengharapan gitu, Sister. Semuanya mereka tuh sukacita sekali, ya yang pertama itu, bisa hujan di sana gitu, Sister, bisa ada, air, bisa mereka sudah mulai garap kembali itu kebun, bahkan, sawah sudah mulai bekerja gitu. Ya puji Tuhan sekali itu saya bilang, ya terus berdoa, Tuhan itu akan memberikan hujan berkat buat orang yang berseru dan berharap sama Tuhan, kayak gitu. Amin. Itu ya sangat luar biasa gitu, Sister. Jadi kemarin tadi saya telepon Bapak lagi, Bapak bilang begini, sampaiin ucapan terima kasih buat doanya dari LT dan sama teman-teman semuanya, dan biar dijauhkan lagi dari segala hama itu, bahkan dari segala orang yang mau berniat jahat. Karena ya jujur sekali, Sister, di sana itu, ya sudah mulai banyak orang yang mau, apa namanya, mau istilahnya yang pencurian gitu, Sister. Ya karena apa, sudah nggak punya pengharapan, jadi untuk mau makan, mau apapun, ya kata Bapak itu, ya bukan hama belalangnya sudah pergi, jadi ada lagi hama manusianya gitu. Jadi saya bilang, kok gitu lagi ceritanya?" "Iya," kata Bapak, "soalnya ada yang ya di kebun, kan ada talas gitu kan, Sister. Ya kadang orang itu bisa ambil pas malam atau ada, kan biasa ada labu kuning juga. Kemarin mama itu pernah tanam labu sama talas itu, ubi juga. Beberapa hari lalu itu diambil sama orang gitu. Jadi, Papa tuh bilang begini, kita berdoa bertetut lutut sama Tuhan supaya dijauhkan dari segala hama belalang. Loh, hama belalangnya sudah pergi, ada lagi hama manusianya. Ya saya bilang, Bapak itu orang tuh butuh makan juga. Jadi mungkin bingung mau minta, malu atau mau ngapain. Jadi dengan cara itu, ya saya bilang, "Nggak usahlah pikirin, biar intinya, dinikmati," gitu. Terus kata bapak, saya dengar itu ketemu orangnya, ternyata dia ambil itu talas dari kebunnya kita, Sister, dia pergi jual gitu. Pergi jual tujuannya untuk mau beli beras. Aduh, menyedihkan sekali. Makanya saya bilang, ya nggak usah, sudah anggap sudah kita, walaupun kita sudah tahu, mungkin Tuhan punya cara buat dia kayak gitu, kita harus ampuni. Baru Bapak bilang begini, "Kita bisa mengampuni dia, tapi kalau dia nggak minta pengampunan sama Tuhan gimana?" Saya bilang, "Kita terus doakan dan kita tunggu, Bapak itu kalau punya waktu ya harus pendekatan, kasih tahu baik-baik," gitu. Itu sih, Sister,
Eh, terus beberapa hari ini memang dahsyat dan luar biasa Tuhan tuh baik dalam kehidupan saya juga. eh ini saya mau minta maaf pas hari Senin itu, ya Tuhan, ini laptop itu nonton saya ternyata saya ketiduran, maaf sekali Sister. Saya lagi udah jam berapa itu saya sadar, kayak pegal sekali kaki saya duduk di atas kursi, tidur di meja terus, padahal itu simak benaran. Sampai itu pulpen itu saya lagi catat pas Sister khotbah, saya lagi mencatat ada ayat-ayat, maksudnya ya yang jadi rema buat saya itu memang saya suka catat, saya ikut live dimanapun saya maksudnya adalah ya, ketika dengar firman itu ya saya catat gitu Sister. Aduh benar-benar itu saya bilang aduh Tuhan. Sampai laptopnya mati sendiri, saya juga sudah sono kayak saya tidur dalam roh dan kebenaran. Aduh, mohon maaf sekali itu. Nggak Itu apa-apa benar lah karena apa? kalau capek. Karena pertama tuh benar-benar kayak capek betul gitu Sister pas hari Senin itu. Ya itu sih, tapi puji Tuhan ketika sadar itu saya saat duduk sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, padahal niatnya mau ibadah kan awal, kok bisa tidur Tuhan gitu. Jadi ya saya bilang Tuhan ampuni saya bilang kayak gitu. Itu sih Sister, puji Tuhan juga anak-anak di sini sehat dan juga ada lagi yang kayak anak-anak yang itu mau dibimbing juga, cuman memang kewalahan saya yang kayak ekumene itu Sister, tapi agak jauh dari sini juga. Belum ketemu, ada seorang ibu kemarin juga yang minta tempatnya itu di Kompis sana. Ibu itu katanya anak-anak yang mau dibimbing itu ada 15 orang. Saya bilang, "Iya, saya akan usahakan cari waktu mau kunjungi." Maksudnya belum untuk dalam membimbing belajar Sister, karena benar-benar kalau saya ambil semua tanpa ada yang membantu, kewalahan gitu. Tapi saya akan coba untuk berkunjungan gitu, Sister. Mungkin dalam minggu ini sebenarnya karena setiap sore juga hujan terus di sini, Sister. Tiba-tiba juga kadang jam 2, jam 1 malam hujan deras sekali gitu. Jadi memang saya bilang sama Bu Heni namanya yang minta bantuan untuk kunjungi anak-anak di sana. Kayak sistem itu anak-anak ekumene gitu, Sister. Tapi sampai saat ini saya belum jumpai juga, tapi mereka itu sangat rindu gitu. Ya bantu di dalam doa, Sister. Ya kalau memang Tuhan itulah jiwa, ya kita walaupun kurang tenaganya kita berdoa supaya adalah orang yang sevisi, semisi juga, yang punya hati, yang punya kerinduan untuk melihat anak-anak ini yang benar-benar butuh untuk binaan, terutama itu dalam kerohaniannya mereka, dalam pendidikan gitu, Sister. Itu Ya, sih, ini memang peluang yang baru juga di tahun ini, tapi ya Tuhan, eee, biar Tuhan sendiri yang buka jalan gitu, Sister. Itu sih, Sister, dukung di dalam doa. Dan terima kasih buat LK yang luar biasa, tetap memberikan support buat saya. Itu amin. aduh, sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Lewat doa, support, bahkan dan lain sebagainya, itu saya mengucapkan terima kasih. Semoga ini, Amin. apa yang baru ini yang minta untuk dibimbing nanti, gimana respon saya pergi kunjungan, kalau ada waktu besok atau lusa, saya akan usahakan gitu, Sister. Karena mereka sendiri yang ketemu saya, kayak gitu. Jadi semuanya mereka tahu kalau saya tuh membimbing anak-anak yang kurang mampu tanpa mempungut biaya. Jadi ibu itu dia ketemu saya,
yaitu berbicara juga anak-anak di sana. Pertama itu dalam pembinaan kerohanian itu kurang, karena pertama tuh jauh untuk mau ke gereja gitu, Sister. Ya itu, aduh sedih juga sih, Sister. Ternyata banyak jiwa yang ada di pelosok sana itu gitu. Ya itu dukung di dalam doa biar kalau ada waktu saya kunjungan dan nanti ya saya akan coba foto atau videokan tempat yang baru itu saya bisa share sama teman-teman mungkin hari Senin atau gimana gitu. Oke, terima kasih Sister dan Sama-sama. semuanya Tuhan berkati. Ya. Ya, puji Tuhan lah perkembangan yang di Sumba itu ya, supaya mereka dapat menggali lagi sawahnya dan menanam tanaman-tanaman yang tadinya mereka juga butuhkannya. Terima kasih, terima kasih. Siap, Sister. Nah, yang lainnya ada? Kalau tidak ada, kita baca dulu ini saling bersaut-sautan ya. Roma 5 ayat 1 sampai 10. Nanti kita masuk dalam perjamuan kudusnya. Roma 5 ayat 1 sampai dengan 10, saya memulai ya hasil pembenaran. Ayatnya yang pertama, Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayatnya yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayatnya yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Roma 5 ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayatnya yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Amin. Haleluya, praise Jesus. Ya, jadi di situ kelihatan dari ayatnya yang ke-5 tadi apa ya? Kalau kita juga ada tantangan, ya,
Oh, dari mulai ayat yang ketiga kali, Brother Eno. Ya. Oh, oke, dari ya ayat yang ketiga ya. Dan bukan hanya itu saja bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, tahan uji, pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi mengingat itu hama belalang, lalu ada orang yang mencurinya, ya. Kita lihat saja, pasti ada maksud Tuhan. Dan dialah jalan keluarnya. Karena kita sudah mempunyai, apa katanya tadi dia bilang? Yang ayat yang ke-9 itu, ayat yang ke-8 juga ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sudah dia tunjukkan kasih-Nya. Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih lagi. Karena kita sekarang sudah dibenarkan oleh darah-Nya. Jadi darah Yesus ini sebagai meterai di dalam hati kita. Ingat waktu itu mesti ada salib di palang pintu orang Israel. Ya. Nah, sekarang darah itu tuh salibnya di hati kita. Karena dia di Kolose 2 nggak usah dibawa ke situ, Brother Eno. Nanti minggu depan waktu kita mau menyelesaikan sesi yang kedua ini ya, mengenai salib kasih Allah Bapa itu sudah dinyatakan dari sebelum dunia dijadikan. Jadi ini juga begitu. Di mana-mana darah itu merupakan meterai sehingga Roh Kudus bisa tinggal di dalam hati kita, karena itu adalah kasih Bapa sendiri. Ya, dari atas selama kita masih ada di muka bumi ini, Bapa melihat, oh ada salib anakku, ada darah perjanjian baru. Jadi Bapa itu selalu mengadahkan wajahnya katanya kepada anak-anaknya. Jadi siapa yang tidak mempunyai darah perjanjian baru ini, Bapa tidak bisa memberkati itu orang. Karena itu orang bukan memilih kasih karunia. Tapi apa yang dipilih? Mamon. Dunia ini. Contohnya waktu itu orang kaya. Ya, di Matius 19 dan Lukas 18. Akhirnya hanya satu lagi yang belum dilakukan. Keagamaan sudah dia lakukan dari sejak kecil. Tapi satu lagi. Kalau kita datang kepada Yesus, hati kita itu harus menyerahkan semua. Supaya ada transaksi terjadi. Nih, Bapak, saya serahkan dosa-dosa saya. Baru nanti anaknya kasih apa? Kasih kebenarannya. Karena dia tidak berdosa. Yesus ini sebagai manusia Allah. Ya, dan tidak dapat memang berdosa. Sebab dia itu Allah. Jadi dia manusia sempurna. Ya, Tuhan itu sendiri, manusia itu sendiri yang menjelma. Ya, makanya dia bisa mengambil rupa seperti kita, orang berdosa, supaya dosa-dosa kita yang diampuni di kayu salib itu. Ya, jadi harus ada transaksi nih. Ini Bapak, saya kasih hati saya semua yang sudah di Taman Eden itu dijual ke setan, kemuliaanmu itu oleh si Adam yang pertama. Lalu baru Bapak bisa kasih anaknya, hidup barunya itu, darah yang menyucikan. Nah, baru nanti ada salib di dalam hati kita juga. Jadi dari segala penjuru, utara, selatan, barat, timur, ada salib anaknya. Dan kata Roma 8, ayat 1-nya dibilang, orang yang sudah dihukum mati satu kali selamanya,
yang si Yesus itu tidak bisa dihukum lagi. Itulah sebabnya hanya satu kali untuk selamanya. Jadi inilah dia, ya, buktinya. Justru Yesus itu datang pada waktu kita masih, apa katanya, berdosa. Supaya ada bukti bahwa yang berdosa ini, dia sudah ampuni siapa yang mau percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah. Darah itu artinya hidup. Jadi hidup yang orang benar ini, itulah yang dimasukkan di dalam kita, dan kita kasih dosa kita. Nih, Yesus ambil. Dua-duanya tidak bisa hidup bersamaan, nggak bisa. Ya, jadi kalau kita pilih mamon, kalau kita tidak mau serahkan itu kepada Yesus, akhirnya orang kaya itu bagaimana? Pergi kan dengan katanya apa? Hati yang berat. Karena semuanya itu titel-titelnya itu, kedudukannya, rasnya sebagai orang Yahudi pilihan Allah, ya. Itu merupakan suatu kebanggaan bagi orang Yahudi. No, padahal di dalam kasih Allah Bapa itu kebanggaannya apa? Justru dengan pengorbanan kepada orang yang berdosa. Dia mau melihat kedudukannya. Makanya dari pertanyaannya aja kita sudah bisa tahu, ya. Guru yang baik, apalagi yang harus saya lakukan untuk kamu kasih ke saya hidup yang kekal itu. Jadi dia mau bekerja untuk gurunya ini yang baik supaya mendapatkan upah. Nah, itu namanya bukan kasih karunia lagi lah, ya enggak? Nah, Judaism, hukum Taurat begitu. Maunya kebaikan kita kelihatan, amal kita, ya, rajin ke gerejanya, apa segala dan macam. Tapi yang di atas, kedudukannya di mana? Nomor 1 kah? Seperti Matius 6 ayat 33 itu, carilah, utamakanlah, prioritaskanlah, fokuskanlah hati kita terutama kepada dia. Jadi kesimpulan saya, pada waktu perjanjian lama, orang hubungan antara sesama begini. Tapi hubungan dengan Allah begini. Nah, itu sebabnya dia dari atas harus datang dulu. Makanya Yesus mengutip dari mana? Waktu mengatakan kepada itu orang kaya. Hukum mana? Tapi Yesus tidak mengutip, jangan ada ilah Allah lain. Sampai hari Sabat, stop. Karena itu sudah gagal. Hubungan ke atas itu sudah gagal. Maunya hubungan sesama aja. Makanya orang Yahudi bilang, waktu di perjanjian lama, oh bisa kami lakukan. Ya, dengan kata lain, nggak usah dengan engkau juga. Kami bisa melakukannya. Karena kita sudah berdosa, sudah hilang kemuliaan Allah. Ya, makanya ini lihat, kita harus di-restore kembali. Ya, supaya apa? Dengan pendamaian dari kasih karunia Allah itu, Roh Kudus memimpin kita. Karena tanpa Roh Kudus nggak ada yang bisa mendamaikan kita dan menghubungkan kita dengan yang di atas. Nggak ada. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk mengingatkan Bapa
akan kita yang sudah ditebusnya. Roh Kudus di dalam hati kita yang menghubungkan kita dengan Bapa. Ya, jadi terima kasih, puji Tuhan. Hari ini kita mendengar kesaksian yang indah, dan peganglah itu ya, Yesusnya itu, buanglah itu yang lama, ya, manusia lama kita yang berdosa itu, buangnya kemana? Buang ke Yesus, biar disalib. Makanya ada Galatia 2 ayat 20, coba kita tutup dengan ini, Brother Enoch, Galatia 2 ayat 20. Jadi semua harus melalui penyaliban, ya. Di sini mungkin, mulai dari ayat yang ke-19 ya. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, Yesus Kristus, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Lihat ya, jadi ada yang harus kita berikan manusia lama kita kepada Yesus, dan Yesus memberikan Roh Kudusnya kepada kita, supaya kita boleh menjadi manusia baru. Kalau Roma 6 ayat 6, bagaimana Pak Brother Enoch? Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, yang terakhir, Galatia 5 ayat 24. Itu semuanya mengenai salib ya. Oke, Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayatnya yang ke-25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ayat yang ke-26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ada nggak ayat yang ke-27? Kalau nggak salah cuman ini akhirnya ya. Ya. Oke. Jadi itu, siapa yang sudah menjadi milik Kristus, dia sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Lempar semua kepada Yesus. Supaya Yesus bisa masuk ke dalam hati kita. Itulah yang dinamakan bait roh sekarang. Tapi nanti itu kita lanjutkan mengenai bait roh. Ya, oke. Puji Tuhan. Terima kasih.
Mari kita sekarang lakukan perjamuan kudus ini supaya kita bisa mengerti kenapa salib yang kita panggul itu merupakan suatu peringatan di dalam perjamuan kudus ini. Ya, yang Tuhan sendiri memintanya. Bukan kita. Jadi ini semua nih permintaan Allah Bapa kita untuk mengenal Dia di dalam kita. Dan kita pun sudah dicurahkannya Roh Kudusnya supaya kita hidup selalu sampai dengan Maranatha, kudus. Karena anaknya itu, karena Roh Kudusnya itu sudah tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia menjadi manusia baru. Haleluya to the King of Glory. Oke. Sekarang Matius 26. Kita mulai perjamuan kudus. Sudah ada angkat roti kita. Dan sekarang sekali lagi, ini bukan simbol lagi ya. Karena ini sudah merupakan suatu kenyataan. Ya, artinya sudah terjadi. Pengampunan sudah diberikan kepada kita, tinggal kita selalu setiap saat mengkonfirmasikan kasih karunia Allah Bapa ini sudah terjadi atas tubuh kita ini dan atas hidup kita yang baru. Ya, karena kasih karunia, bukan karena perbuatan-perbuatan apapun dari pihak kita. Thank you. Penetapan perjamuan malam. Mari kita angkat roti perjamuan. Diambil dari Matius 26, ayatnya yang ke-26. Dan ketika murid-muridnya dan kita semua sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat. Mari kita ucapkan berkat atas perjamuan kudus kita ini. Ya. Apapun yang ada di dalam hati kita bukakan kepada Yesus. Ya. Terima kasih Bapa akan nafas kehidupan yang baru sebagai perjanjian baru darimu. Sebagai suatu bukti bahwa kami yang berdosa ini tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri. Tetapi karena begitu besar kasih-Mu yang nyata di dalam karya anak-Mu yang tunggal itu, Abang kami yang tertua dari surga datang dan menemui kami selagi kami masih berdosa. Dan kami mau menyerahkan segala kekurangan-kekurangan kami dan kelemahan-kelemahan kami kepadamu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Dengan melakukan perjamuan kudus ini, sebagai suatu pernyataan total, kami tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri. Bapa, semua ini sudah Engkau nyatakan di kayu salib. Lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan kami mau ikrarkan ini ke dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Di dalam peringatan celebration akan kemenangan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, untuk kami semua yang berdosa ini. Supaya di dalam iman dan percaya kami, pada saat ini kami ikrarkan lagi kepadamu ya Bapa, kasih karunia-Mu sudah bekerja di dalam hidup kami oleh darah anak domba Allah, Yesus Kristus. Hai tubuh, jiwa, dan roh kami. Diberkatilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus kami ikrarkan pada saat ini. Yang lama, yang sakit, yang sudah keropos dan tidak berguna lagi, lepaslah Engkau dari dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami ikat semua kuasa penyakit, kuasa kegelapan,
dan kuasa kemelempeman iman di dalam nama Yesus. Dan kami buang semuanya ke salib. Dan biar disalib, mati dan dikubur dan tidak bangkit lagi. Tetapi hai tubuh, jiwa dan roh kami, inilah tubuh Yesus Kristus yang Dia sudah genapi dari kayu salib. Merupakan perjanjian baru yang dimeteraikannya, supaya kami boleh menjadi baik rohnya, dan Roh Kudus, Engkaulah yang tinggal dan memimpin hati kami yang baru untuk menyembah Engkau sekarang dan selamanya. Dan kami juga mau mengusir semua penyakit, nama apapun yang ada pada saudara-saudara kami. Tanah di Sumba, dan semua saudara-saudara kami di sana, Bapak. Dan juga saudara-saudara kami yang mengalami musibah di Turki dengan gempa bumi. Dan juga di pelosok-pelosok dunia ini, Bapak, yang ada malapetaka. Biarlah kasih karunia Allah yang kami peringati pada saat ini, kami mau celebrate bahwa di seluruh muka bumi ini, tanah ini adalah milikmu dan ciptaanmu. Di dalam nama Yesus kami ikrarkan, rumah kami, saudara kami, dan saudara-saudara kami yang tertimpa bencana. Biarlah kasih karunia Allah Bapa dan darah anaknya yang tunggal Yesus Kristus, anak domba kekasih Allah, dan persekutuan di dalam Roh Kudus mengikat kami semua. Dan biar kami boleh melihat Bapa, bukti bahwa kami berdoa sebagaimana iman di dalam darah anak domba Allah berbicara pada saat ini. Inilah roti perjamuan yang Engkau ikrarkan 2000 tahun yang lalu dan sudah menjadi kenyataan, Bapak. Kami mau makan ini sebagai buah kasih karunia Allah di dalam tubuh kami, jiwa dan roh kami. Sehat dan penuh dengan kemuliaan Allah Bapa saja. Supaya dunia ini boleh berkembang lagi, Bapak, dan semua boleh saling mengampuni dan menikmati kebersamaan hidup bersama-sama dengan Yesus. Kami sudah lalui semua persoalan-persoalan dunia ini. Dan kami mau naikkan pujian dan syukur dari dalam hati kami kepadamu, ya Allah Bapa, yang Maha Kasih. Sehingga semuanya lagi boleh menjadi bukti dan kenyataan bahwa Engkaulah yang memberkati kami dengan begitu dahsyat, supaya namamu boleh dipuji dan dimuliakan lagi dengan begitu dahsyat lagi, Bapak. Karena perjamuan ini adalah perjamuan perjanjian baru Allah kasih-Mu kepada kami. Dan kami juga percaya dan mengasihi-Mu di atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima ini dengan iman di dalam kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus di dalam darah Yesus Kristus. Kami makan ini dan kami sudah selamat dan dilepaskan dari segala jenis-jenis penyakit apapun. Dan kami mau bangkit dengan keberadaan kami sebagai anak-anak Allah yang diberkati dan senantiasa berkemenangan sekarang dan selamanya. Mari kita makan dengan iman di dalam Kristus Yesus. Kita sudah disembuhkan dan dipulihkan dan dibaharui sekarang dan selamanya. Amin. Mari kita angkat cawan ini. Dan kita terima dengan iman firman Tuhan yang sudah membuktikan bahwa kita adalah teman-teman sekerjanya, baik rohnya dan ladangnya.
seperti yang tertulis di Matius 26 ayat 27 dan 28. Sesudah makan roti perjamuan, Yesus mengambil cawan dan mengucap syukur. Bapa Maha Kasih, terima kasih untuk memperingati akan kemenangan kami dari atas segala kemenangan di kayu salib yang sudah selesai di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau terima ini Bapa sebagai suatu peringatan yang hidup, bukan yang mati, tetapi yang hidup dan berkemenangan atas segala kemenangan. Sebab Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sudah menanggung segala sesuatunya. Kematian, neraka, kuasa-kuasa kegelapan, di udara maupun di atas muka bumi ini. Dan juga oleh darah Yesus Kristus, kami yang sudah Engkau sembuhkan dari segala jenis penyakit, dan dari segala kemiskinan, dan dari segala corruptible faith yang tidak setia kepadamu. Bapak, semua sudah ditanggung di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami bawakan saudara-saudara kami juga, Bapak, supaya darah-Mu ini sebagai suatu peringatan dan perjanjian baru menggenapi pribadi-pribadi mereka. Baik itu Ibu Linda, Ibu Lydia, kekasih kami, Ibu dari Ibu Ring Jumat, juga pekerjaan-pekerjaan kami, dan rumah-rumah kami, dan juga perjalanan kaki kami di dalam memberitakan Injil keselamatan Yesus Kristus kepada saudara-saudara kami, dan juga tetangga kami, dan juga untuk Ibu Yosi, untuk Ibu Donda, untuk Bapak Hotman dan istrinya, dan juga untuk persekutuan yang Engkau baharui lagi Bapak, Bapak Eno dengan istrinya, Ibu Patriana, Ibu Rosdiana dengan suaminya, Parhusip, dan juga untuk semua lagi Bapak yang menderita dan yang dipersekusi, seperti Bapak Kace, Bapak Saifuddin Ibrahim, anak Batak, dan yang lainnya lagi Bapak, terutama di negara-negara komunis yang mengadakan penginjilan di kolong-kolong jembatan dan di bawah tanah. Ya Bapak, demikian juga saudara-saudara kami, adik-adik kami Bapak, student yang membutuhkan pelayanan dari guru-guru seperti Sister Cory di dalam panggilan yang diberikan Tuhan melalui dia, yang menanti jika Engkau berkenan Bapak, Sister Cory akan melihat lagi jalan yang Engkau berikan itu melalui panggilan yang datang kepada dia. Dan juga untuk para elderlies Bapak, para janda dan duda di dalam kesengsaraan mereka, kami bawakan juga Bapak, darah-Mu ini kami ikrarkan kepada mereka yang membutuhkan uluran-uluran tangan dan sembako, dan juga mereka yang akan ujian dari sekolah mereka Bapak, supaya mereka tidak mengandalkan the secularity of their action, dan juga supaya orang-orang tua mereka mendidik mereka di dalam iman Kristen, di dalam Kristus Yesus dengan benar, dan hikmat-Mu ya Allah Bapa, dan juga untuk Ibu Lazarus dan keluarganya yang membutuhkan kasih sayang-Mu Bapa, untuk mengemban dua putrinya, dua putri dan putranya ya Allah Bapa, dan juga untuk
semua lagi Bapak, para pemimpin bangsa-bangsa, juga Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, Bapak Biden dan Kamala Harris, Bapak Netanyahu di Israel, Bapak, saudara-saudara kekasih kami di sana, dan juga di negara-negara bagian yang lain, terutama di negara-negara Rusia dengan Putin yang masih bermusuhan dan berperang, dengan saudara-saudara kami di Ukraine, Bapak, dengan Bapak Presiden Zelensky. Oh Lord Jesus, help us Lord. Apalagi Bapak, yang Engkau akan perlihatkan kepada seluruh dunia ini, bahwa kasih karunia-Mu sudah menjelma atas mereka, saudara-saudara kami yang bermusuhan, Bapak, juga Indonesia dengan Australia, mengenai Pulau Pasir, Bapak, dan juga mereka yang terjebak di dalam keimmoralitian. Oh Lord Jesus, let you be the one untuk menengahi ini semua. Ya Allah Bapa, di dalam darah Yesus kami percaya sudah nyata kemenangan kami atas segala kemenangan. Berbicaralah ya Yesus, Roh Kudus, kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Miracle terjadi Bapak atas semua individu-individu dan juga tanah yang Engkau sudah berikan ini Bapak. Dan kami mau minum darah perjamuan perjanjian baru ini Bapak sebagai bukti akan kasih karunia-Mu untuk semua umat-Mu, terutama teman-teman seiman di dalam darah Yesus Kristus. Biar kami boleh semangat lagi Bapak untuk memberitakan firman-Mu. Biar kami juga boleh melihat kekuatan yang Engkau baharui kami setiap hari. Karena iman di dalam kasih karunia Allah Bapa di dalam darah Yesus Kristus. Boleh menjadi nyata dan membawakan pengucapan syukur yang lebih lagi dan harum baunya kehadirat-Mu ya Allah Bapa. Dan kami juga bersyukur karena Yesuslah nyata di dalam wujud kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan dan yang maha dahsyat untuk boleh kami nikmati keberadaan kami bersama-sama dengan Roh Kudus dan darah-Mu yang sudah Engkau nyatakan kepada kami semua. Bapak, terima kasih untuk semuanya ini. Dan kami mau minum dari cawan yang Engkau berkati ini, yang sudah Engkau meteraikan di dalam hati kami sebagai kekayaan rohani kami, dan yang akan menjelma menjadi kekayaan jasmani kami di dalam mengemban tugas penginjilan kepada seluruh dunia ini Bapak, di dalam kebenaran dan kasih karunia Allah. Bapak, terima kasih untuk menjadikan kami anak-anak-Mu yang lahir kembali di dalam darah anak domba-Mu ya Allah. Bapak, di dalam Kristus Yesus, kami sudah bersyukur dan menaikkan janji kami untuk tetap teguh di dalam iman Yesus Kristus sekarang dan selamanya. Haleluya. Mari kita minum dengan iman. Kita sudah diberkati dan dibaharui di dalam Kristus Yesus. Amin. Bisa Sister Cory, tolong ambil satu lagu pujian deh. Ya, nanti saya tutup dengan doa berkat. Karena saya sudah rangkumkan doa syafaat itu di dalam perjamuan kudus. Oke, Sister. Puji Tuhan, kita sudah menikmati tubuh dan darahnya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, orang-orang yang benar-benar percaya sama Tuhan. Kita mau angkat pujian yang berkata,
Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Serahkan kepada Revelation 15 ayat 3 dan 4 ya. Dan kita semua menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba yang bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Bapa, tidak ada yang mustahil. Kalau besok suami dari Sister Marissa akan menjalani operasi, Engkau sudah mengerjakan segala perkara besar di luar dari segala jangkauan akal budi dan petition kami ini, Bapak. Engkau menjamah bagian tubuhnya sebelum dokter-dokter dunia ini menjamahnya. Dan supaya dokter-dokter manusiawi bisa melihat perkara ajaib dan perkara besar yang sudah Engkau lakukan di atas kayu salib. Sudah selesai operasi itu sebelum dijalankan dengan tangan-tangan manusia. Kami percaya di dalam darah Yesus Kristus. Saudara, hamba kami yang kekasih, suami dari Sister Marissa. Darah Yesus berkuasa atas engkau. Jadilah yang Yesus sudah katakan dan kami ikrarkan. Surgery, it is done deal. In the name of Jesus, we declare.
Hallelujah to the King of Glory. Sungguh besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, oh Yesus Tuhan yang Maha Kuasa. Dan sungguh adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Tanah di Sumba dan semua lagi di seluruh muka bumi ini. Gempa, banjir, longsor, kami ikrarkan di dalam darah Yesus Kristus selesai. Dan jadilah pembaharuan yang Engkau mau, ya Allah Bapa, supaya nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Dan kami boleh melihat bahwa kebesaran yang sudah jadi. Karena Yesus Kristus, iman kami itu lebih besar dari segala nama dan segala sesuatu dan segala kuasa. Dan kami bungkus semuanya itu. Attack ataupun apapun namanya di dalam nama Yesus. Dan biar disalib selamanya dan dikubur, tidak bangkit lagi. Tetapi pembaharuan terjadi atas jiwa-jiwa anak-anak-Mu di atas muka bumi ini. Ya Allah, Bapa Sang Raja atas segala bangsa. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Tuhan? Dan yang tidak memuliakan nama-Mu, oh Yesus. Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran, segala penghakiman-Mu sudah terjadi atas muka bumi ini. Dan kasih karunia-Mu menjelma di dalam setiap hati orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus. Supaya kami boleh celebrate our victory, victories of Calvary. In the blood of Jesus, the miraculous wonder worker. Dan nama-Mu, ya Yesus, yang kami puji dan muliakan. Supaya hati kami boleh lagi melimpah dengan pengucapan syukur dan terima kasih hanya kepadamu, Tuhan dan Juru Selamat yang kekal. Kasih karunia yang sudah menjelma atas kami dan semua pekerjaan tangan kami, perjalanan kaki kami, dan hati kami di dalam palang salib darah Yesus Kristus sudah selesai. Dan kami mau bawakan semua yang merupakan bau-bauan yang harum kepadamu, Bapa. Supaya kami juga boleh melihat doa-doa kami sebagai bau-bauan yang harum kehadirat-Mu, ya Allah Bapa. Dan Engkau sudah menjadikan kami anak-anak kekasih-Mu yang Engkau percayakan di dalam otoritas nama Yesus Kristus. Dan kami hanya mengucap syukur dan percaya bahwa Yesus sudah mengerjakan segala sesuatu. Dan kami hanya menjadi baik roh-Mu yang kudus, penyembahan yang kudus dan mulia bagi nama-Mu saja, Bapa. Kami bawakan. Hallelujah to the King of Glory. For thine is the kingdom, the power, the glory, in Jesus' mighty name, now and forevermore. Amen. Hallelujah. Praise Jesus. Yeah. Bukan dengan barang fana, Kau pembayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah,
bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yes Lord, yes Lord. Jadilah pada kami seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. We give You thanks. We praise in Jesus' name. Kau mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah pada kami seperti yang Kau ingini. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Shalom. Di sana. Shalom, Sister. Selamat beraktivitas di sana. Ya, terima kasih Sister Kore. Shalom, Brother Enoch. See you again. Ya, terima kasih Brother Enoch.
Sister Marion, Sister Ya, Maria, Sister Ya, Eni, sama-sama Sister semuanya. Injuman, Sister Hari Inju, Jumat. Sister Ya, Suster Rosiana, Ane, Sister memberkati. Tori, Sister Sil. Haleluya.